Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amatana bi asrari amin. Kaifiyatu adaiha, ya, tata cara melaksanakan salat Id, salat lebaran. Salatul Id raka'atan tujzi'u iqamatuha kasifati sairi salati wa sunanihi wa hayatiha ka ghairiha minas shalawat. Wa yanwi biha salatul Id. Hadza qalluha. Ini. Jadi salat Id itu minimal, ya, yang dianggap sah itu 2 rakaat. 2 rakaat seperti salat-salat sunnah yang lain lah, 2 rakaat. Terus kemudian berniat bahwa hendak salat Id. Itu aja. Jadi kalau diperinci takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, setelah itu baca surat-surat pendek, setelah itu ruku, terus kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, ya seperti itu sampai kemudian salam. Seperti sunnah-sunnah yang lain, seperti sholat sunat duha. Itu paling sedikitnya sholat Id yang dianggap sah. Wa amal akmalu fi sifati, adapun yang lebih lengkapnya tentang sholat Id itu, fa ayyukabbira fil ula sam'a takbiratin siwa takbiratul ihram, maka bertakbir di rakaat pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram. Wa takbiratir ruku, selain takbir ruku. Nih. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam wa ruku. Sementara di rakaat yang kedua itu takbir 5 kali takbiran selain, ya, takbir berdiri dari sujud dan takbir ruku. Nih. Wa takbiratu qabla al-qiraah, takbir itu dilaksanakan sebelum membaca Al-Fatihah. 5 ruwiyah, sebagaimana diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kabbara, bertakbir fil idaini, pada 2 hari lebaran, hari raya, Yaumul Fitri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sab'an wa khamsan, 7 kali takbir dan 5 kali. Fil ula sab'an, di rakaat pertama takbir 7 kali, wa fil akhirati, dan di rakaat yang kedua khamsan, 5 kali takbiran. Siwat takbirati sholat, selain takbir sholat. Walima ruwiya kathirun, walima rawa kathir bin Abdullah an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir di salat Idul Fitri dan Idul Adha itu di rakaat pertama 7 sebelum baca Fatihah, dan di rakaat yang kedua 5 kali sebelum membaca Fatihah. Ini versi yang lebih lengkapnya. Jadi kita setelah di rakaat pertama, setelah kita takbiratul ihram selesai, kita takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 7 kali selesai. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek. Setelah itu ruku. Setelah di rakaat kedua kita selesai sujud, langsung kita takbir 5 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Itu versi lengkap dari salat lebaran. Sunanus sholatil Id, ya, sunnah-sunnah salat Id, ya. Pertama, as-sunnatu an tusolliya jama'atan. Sunnat pertama itu salat secara berjamaah, salat Id dengan berjamaah. Itu sunnah. Salat sendirian enggak apa-apa, sah. Wa sifatul lati naqala al-khalafu anis salaf fa in hadara wa qassaba qaliman bit takbirati aw bi ba'dihha lam yaqdi li'annahu dzikrun masnunun fata mahalluhu
falam yaqdihi kadwa'il istiftah. Nih. Salat berjamaah ya. Pertama itu sunnahnya adalah melaksanakan salat itu dengan berjamaah. Nih, itu merupakan kebiasaan yang dinukil atau dilakukan oleh orang-orang sekarang mengikuti ulama-ulama salaf. Lah, jika ada orang hadir, makmum hadir, dan imam itu sudah bertakbir ya, takbir yang 7 kali atau 5 kali sudah melaksanakan beberapa takbir ya, maka makmum yang lambat itu tidak perlu apa? Tidak perlu mengkodok, tidak perlu mengkodok takbir yang tidak dia nututi bersama imam, nggak usah. Misalnya ada makmum datang, terus imam sudah takbir di rakaat pertama 4 kali, Allahu Akbar, dia nututi 3 kali misalnya. Jadi dia nggak perlu menyempurnakan sampai 7 kali, nggak perlu, cukup mengikuti apa yang dia nututi. Kalau 3 kali, 3 kali saja bersama imam. Kenapa? Karena takbir yang 7 kali atau 5 kali itu merupakan hal yang sunnah. Hal yang sunnah. Seperti apa? Doa iftitah. Doa iftitah itu kan sunnah. Kalau kita nggak ngikuti doa iftitah bersama imam, jadi kita nggak perlu membaca doa iftitah. Nggak perlu. Paham ya? Wa sunnatu ayarfa yadai ma kulli takbiratin. Sunnah kita mengangkat tangan kita setiap kali kita takbir. Allahu Akbar, takbir 7 kali, berarti kita angkat tangan 7 kali sunnah. Ini hadisnya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin fil intaini. Sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengangkat tangannya setiap kali bertakbir di dalam 2 lebaran. Wa yustahabu, dan disunahkan juga, yaqifa baina kulli takbirataini biqadri ayatin yadzukurullah ta'ala, bikulli ayatin yadzukurullah ta'ala, ini ya. Dan disunahkan untuk berhenti setiap kali di antara 2 takbir itu, berhenti dengan durasi lamanya 1 ayat ya, 1 ayat Al-Qur'an ya, 1 bacaan ayat Al-Qur'an. Jadi kan 7 kali takbir Allahu Akbar, berhenti sejenak. Berapa lamanya ini? Biqadri ayatin ya. Selama ya, dalam durasi tempo waktu 1 kali ayat Al-Qur'an ya. Yadzukurullah ta'ala. Jadi enggak langsung Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, diam sebentar dulu. Disilakan seperti itu. 5 ruwiya anna Ibnu Mas'ud wa Abu Musa wa Hudzaifah kharaja ilaihimul Walid bin Uqbah. Karena sesungguhnya sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Hudzaifah itu mendatangi Walid bin Uqbah sebelum salat Id. Faqala lahum, maka ia bertanya kepada para sahabat itu, inna hadzal Id qad dana fa kaifa at-takbir fi. Ini lebaran ini sudah hampir ini. Bagaimana cara bertakbir ketika salat lebaran? Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud itu menjawab, tabda'u fatukabbiru takbiratan taftatihu biyas shalah. Pertama kamu harus takbiratul ihram dulu. Setelah itu wa tahmadu rabbaka, memuji engkau kepada Tuhanmu, wa tusalli 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, summa tad'u, kemudian berdoa, wa tukabbiru, dan bertakbir, wa taf'alu misla dzalik, ya lakukan seperti itu. Summa tukabbir, kemudian bertakbir, wa taf'alu misla dzalik, lakukan seperti itu. Summa tukabbir wa taf'alu misla dzalik, sampai selanjutnya. Wa fi riwayat dalam datang lain, faqala Asy'ari Hudzaifah, sadaqa Abdurrahman, benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, atau juga disebut dengan Abu Abdurrahman. Nah, ini bagaimana prakteknya ini tentang yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu tadi. Ini kita lihat uraiannya dari pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i ya. Qala Imam Nawawi, qala Asy-Syafi'i wa ashabuna, berkata Imam Syafi'i dan ashabuna ya, pengikutnya, yustahabbu, disunahkan, ayyakifa baina kulli takbiratain minaz zawaid qadra qiraati ayatin
la tawilatan wala qasiratan. Ini penting nih ya. Pandangan ulama seperti ini penting untuk memberikan penjelasan terkait dengan hadis Nabi yang nampaknya belum clear ya bagi kita, bagi orang awam. Kata Imam Syafi'i, disunnahkan kita itu berhenti setiap kali kita takbir ya. Takbir 7 kali, yang rakaat pertama takbir 5 kali, di rakaat yang kedua itu di sela-sela takbir itu ya. Kita itu disunahkan tuh berhenti. Lamanya seperti kita membaca satu ayat Al-Qur'an yang tidak panjang dan juga tidak pendek, yang sedang-sedang gitu lah. Misalnya ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu disunahkan kita berhenti di antara 2 takbir. Lah, ketika kita tak berhenti ya, diam sejenak itu, kita apa? Yuhalilullah ta'ala. Pertama kita bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukabbiru bertakbir, wa yahmaduhu memuji, wa yumajiduhu dan juga mengagukannya. Ini hadza lafdzu Syafi'i fil ini menurut pendapat Syafi'i dalam kitab karangan beliau, wal Mukhtasar al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar karangan al-Muzanni. Lakin laisa fil dalam kitab itu tidak ada kata-kata wa yumajiduhu. Qala jumhur ashab, seperti apa bentuk takbir, tahmid dan tahlil itu? Ini kemudian diberi penjelasan yang lebih gamblang lagi. Menurut pendapatnya jumhur ashab, sebagian besar mengikuti Imam Syafi'i, yang dibaca di antara 2 takbir itu apa? Subhanallah tasbih, walhamdulillah ini tahmid, wala ilaha illallah ini tahlil, wallahu akbar ini subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang bisa kita baca. Ini merupakan apa ini sudah ya, penjawantahan ya, praktis dari apa yang dianjurkan oleh para sahabat Nabi dibaca, dan ini merupakan bentuk apa ya, perumusan dari mazhab Syafi'i. Ini yang bisa kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walau zada alaihi jaza, andai kata kita menambah kalimat lain, kalimat zikir yang lain, itu jaza enggak jadi masalah. Ini hukumnya sunnah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sunnah selanjutnya wa sunnatu ayyaqra ba'dal Fatihah. Dan disunahkan setelah kita membaca surat Al-Fatihah ya. Di rakaat pertama kita kan takbir 7 kali. Di antara takbir itu kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah enggak jadi masalah. Setelah selesai 7 takbir di rakaat pertama, kita itu wajib membaca Al-Fatihah. Maka setelah surat Al-Fatihah kita disunahkan membaca surat-surat pendek, yaitu Al-A'la. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di rakaat yang kedua habis Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Atau di rakaat yang kedua kita bisa membaca di rakaat pertama kita baca sabbisma rabbikal a'la fil ula. Au biqaf fil ula, atau kita baca surat Qaf di rakaat yang pertama dan membaca waqtarabatis syaah pada rakaat yang kedua, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang ketiga, wa sunnatu ayyajhara fihi ma bil qiraati linaqlil khalfi anis salaf, agar kita itu bisa mengeraskan bacaan ya, mengeraskan bacaan di dalam 2 rakaat itu bil qiraah dengan bacaan, agar orang rakaat apa linaqlil khalaf anis salaf ya, agar linaqlil khalaf anis salaf, agar apa ya, mengutip orang yang belakangan kepada ulama-ulama salaf, merupakan kebiasaan orang salaf. Oke, apa ini? Oke. Linaqlil khalaf anis salaf ini bisa bermakna agar makmum yang belakangan bisa mengikuti makmum yang di depan. Kalau kita bacanya nyaring, kan biasanya kalau sholat jahri itu ya, sholat siang itu kan tidak dijaharkan, tidak dinyaringkan. Tapi di sini khusus untuk sholat id yang dilaksanakan pada siang hari itu sunnah ya, dinyaringkan bacaannya.
Sunnah yang ketiga, wa sunnatu idza faragha minas shalah ay yakhutuba al mimbar. Setelah selesai salat itu kita khutbataini, dua khutbah, dan yafsilu baina bi jalsatin, dan dipisah dua khutbah itu dengan sekali duduk ya. Wal mustahabu ayastaftiha al khutbatul ula, ya disunahkan pada khutbah pertama itu dibuka dengan apa? Dengan takbir, bitis takbiratin, 9 takbir. Watsaniyah bisab'in, dan dibuka takbir yang kedua itu dengan 7 takbir. Wa yadhkurullaha ta'ala fihima, menyebut Allah pada dua khutbah itu. Wa yadhkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusin nas bitaqwa, berwasiat takwa kepada manusia. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Wa yu'allimuhum shadaqatal fitrih, mengajarkan kepada mereka tentang zakat fitrah. Wa yustahabu linnasi istima'ul khutbah, dan disunahkan juga bagi jamaah itu untuk mendengarkan khutbah. Lima ruwiya an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya mu'id, yang berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, awwalu ma yabda'u bihi aw yaqdi fi ahdina hadis shalah sumal khutbah summa la yabru ahadun hatta yakhtubah. Nih kata Ibnu Mas'ud, pertama kali yang dimulai dengan sesuatu itu adalah di masa kami itu adalah sholat Id ini, kemudian khutbah. Tidak beruntung orang itu sebelum dia itu selesai mendengarkan khutbah. Fa in dakhala rajulun wal imam yakhutub, jika ada orang masuk ke masjid misalnya dan imam sedang khutbah, fa in kana fil musalla, jika dia itu di selain masjid tempat khutbahnya itu, wa huwa al-mukhassas li salatil Id faqat duna baqiyatis shalawat, istama'a al-khutbata wa la yastaghlu bis salatil Id. Ini ya. Dan orang yang masuk itu hendak salat Id saja, tidak untuk doa-doa yang lain ya, maka sebaiknya dia itu mendengarkan khutbah, tidak sibuk untuk salat Id. Jika ada orang baru datang misalnya, dia belum salat Id, khutbah sudah dikumandangkan, dia nggak perlu salat Id, lebih baik dia itu mendengarkan khutbah. Li'annal khutbah min sunanil Id, karena khutbah itu termasuk bagian-bagian dari kesunahan salat Lebaran. Wa yakhsha fawataha, dan dia khawatir akan terlewat dari khutbah itu. Wa sholatu la yakhsha fawatuha fakal istighal bil khutbah ula. Maka kalau sholatnya itu tidak khawatir akan terlewatkan